here, or unless your wife going to translate. So if you want someone to translate on that area, Maureen is ready to serve you. Maureen, yay! So we can put a seat over there. Rama, try to arrange it. Okay, over there, a little bit in the back there, Rama. So there was, yeah. Who else? Anybody want to, yang perlu ditranslate? Ya, silakan. Over there. Okay, honey. Ya, that's right. Harus dekat ya, benar. Ya. Tadi itu pakai tape ya. Oh, perlu tape. Ada Supaya tape nggak terbang. Ya. Sama tape-nya mana? Aduh. Apa udah terbang. Oke, saya harap semua saudara-saudara bisa kasih attention. Nah, karena semua senang anjing, jadi I hope jangan perhatiannya kepada anjing. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan, kita di dalam bulan ini sedang belajar dari Yesaya 61. Yesaya 61. Kalau saudara ingat minggu pertama di dalam bulan ini, kita sedang belajar dari Yesaya 61 ayat yang pertama. Mengatakan bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi saudara, kita sudah belajar pada minggu yang pertama bahwa nubuatan ini ditulis oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan ini sedang berbicara mengenai Yesus. Roh Allah ada padaku, itu aku di sini adalah Yesus. Dan kemudian kita sudah belajar 2 minggu yang lalu bahwa Yesus menggenapi profesi ini di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Pada waktu Yesus pergi ke Nazaret, dia masuk ke sinagog, dia diberi firman dari Yesaya 61 ini. Dan dia membaca ayat ini dan dia berkata, pada hari ini profesi ini digenapi. Semuanya sudah digenapi. Jadi kita mengetahui bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang sengsara. Itu sudah kita pelajari. Dan kemudian minggu yang lalu kita belajar dari ayat kedua dari Yesaya 61 ini. Selain itu, Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, kita belajar minggu yang lalu bahwa yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan itu sama dengan the year of jubilee, tahun Yobel, tahun pembebasan, di mana kita tahu bahwa di Israel setiap 50 tahun sekali diadakan yang disebut tahun Yobel atau the year of jubilee. Dan pada saat itu kita orang-orang di sana dibebaskan dari hutang mereka, dibebaskan dari kalaupun mereka sudah memberikan rumahnya untuk bayar hutang, pada tahun ke-50 itu dikembalikan rumah itu kepada orang yang memiliki rumah itu. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu mengenai the year of jubilee, hari pembebasan. Nah, sekarang pada hari ini kita akan masuk ke dalam ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa kedatangan Yesus juga adalah untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian
ganti semangat yang pudar. Nah, kalau sudah perhatikan di sini, kita melihat bahwa Tuhan sedang reversing segala yang negatif menjadi positif. Itulah sebabnya saya kasih title hari ini adalah To Reverse the Image That Has Been Shattered. To reverse the image that has been shattered. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, image manusia itu adalah dia tidak ada artinya lagi, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia adalah orang berdosa dan sebagainya. Nah, itulah yang Tuhan ingin agar supaya kita, image kita mengenai diri kita itu dirubah sekarang. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, mengapa Tuhan Yesus sudah melakukan segala-galanya? Dia sudah menanggung dosa kita, dia sudah memberikan pada kita kuasa, dia sudah semuanya. Pada waktu dia di kayu salib itu dia lakukan semuanya buat kita. Dia berikan semua anugerah kepada kita. Tetapi mengapa banyak orang Kristen yang masih terbelenggu? Banyak orang Kristen yang masih merasa terbelenggu. Saya kok hidupnya susah, saya kok takut ini, takut itu, banyak takut. Kita juga masih merasa menderita, kita masih merasa, aduh kok kita ini begini, ditekan oleh ekonomi. Oh, kenapa? Kenapa masih banyak orang Kristen yang kelihatannya terbelenggu, saudara? Lebih keras anjingnya daripada saya. Saya mesti ini apa? Tuh ambilkan air. Yang sebelah sana ya. Ya. Jadi ini yang akan kita sama-sama renungkan. Mengapa? Ini disebabkan karena saudara, kita ini diajar setiap kali kita ke gereja, setiap kali kita mendengarkan firman, kita ini diajarkan selalu untuk melihat Tuhan dari pandangan kita manusia. Kita diajarkan untuk berkata, untuk begini, untuk kita berkenan kepada Tuhan, kita harus ke gereja setiap minggu, kita harus belajar firman Tuhan, kita harus berdoa banyak, kita harus mengasihi, kita harus untuk berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita banyak diajarkan untuk melihat Tuhan dari pandangan manusia. Dan inilah yang membuat boleh dibilang kita ini capek ya, tired. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan pernah match kepada expectation Tuhan. Sebab itu karena inilah kita merasa bahwa diri kita ini kok rasanya capek ya jadi orang Kristen ya. Sedangkan dunia ini menyerang kita, memberi pada kita kemiskinan, kesusahan, penyakit dan sebagainya. Jadi kita ini sudah melihat diri kita ini seperti defeated, kalah gitu. Nah, itulah pada hari ini saudara, karena saya tahu hari ini adalah Father's Day. Father's Day. Saya bingung, khotbah apa Father's Day ya? Topiknya ini yang kita mesti, sedangkan saya bukan orang yang senang untuk berkhotbah, memberikan khotbah kepada men gitu. Akhirnya seperti memberi pengajaran kepada men, saya nggak mau. It's not my place. Sebab itu saya nggak mau mengkhotbahi bapak-bapak, saya nggak mau mengkhotbahi bapak-bapak. Tapi saya mau pakai ini yang kita sedang pelajari hari ini, to reverse the image, untuk kita bisa mendapatkan di image yang Tuhan mau setelah Tuhan melakukan segalanya itu. Marilah kita melihat sekarang, kenali Bapa kita. Saya ingin membawa saudara-saudara untuk fokus kepada Bapa kita di surga. Mungkin dengan kita fokus kepada Bapa kita, hari ini kita akan bisa belajar sesuatu. Nah, kita akan belajar sesuatu mengenai Bapa, karena ini adalah Father's Day. Nah, sekarang saudara, mari kita lihat. Kita selalu melihat Bapa dari pandangan manusia. Sekarang mari kita melihat dari pandangan Tuhan, melihat kita itu bagaimana. Nah, ini yang kita akan belajar. Karena saudara tahu bahwa Tuhan pada waktu dia menciptakan manusia, sebelum dia menciptakan manusia, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu berbicara sama-sama. Mari kita menciptakan manusia.
menurut peta dan image kita. Nah, pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia, sebelum manusia diciptakan, saudara-saudara, Tuhan Bapa itu sudah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Bapa sudah tahu. Bapa itu maha tahu, maha kuasa, maha tahu, dan sebab itu dia di Alpha and Omega. Sebab itu dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada manusia. Manusia akan jatuh ke dalam dosa. Nah sekarang, karena Bapa itu tahu, maka dia sudah membuat rencana agar supaya nanti pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, supaya manusia itu jangan separated daripada Bapa, maka Tuhan sudah mempunyai rencana untuk mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, manusia, supaya manusia masih tetap bisa berfellowship dengan Bapa. Itu plannya Bapa di surga. Nah, saudara, pada hari ini, hari Bapa, saya mau memberikan salut kepada semua bapak-bapak di sini. Karena bapak-bapak yang saya lihat, bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang punya karakteristik seperti bapak kita. Planner, ya. Kalian planning. Saya melihat semua bapak-bapak yang bertanggung jawab. Kalian sudah tahu bahwa kalian sebagai bapak, sebagai suami akan mempunyai tanggung jawab to provide the family, istri, anak-anak. Kalian sudah tahu bahwa satu kali anak-anak kalian akan masuk university. And you are planning. Seperti Bapak di surga. You plan everything. Dan sekarang ini, ya saya sudah di sini, sudah cucu saya masuk university. Tapi saya udah gak usah biayain cucu saya. Tapi kalian ada di dalam kondisi sekarang di mana kalian sedang membiayai anak-anak saudara masuk university. But you can do it, you know why? Because kalian prepare. Ya. Kalian planning. Hidup kalian sudah planning seperti Bapak di surga. Sebab itu sekarang kalian mampu menyekolahkan anak kalian kemana? Ke universitas, apapun juga. Kalian punya kemampuan. Karena you plan. Nah sekarang saudara, kembali lagi kepada Bapak di surga. Bapak kita yang sudah punya plan itu tidak hanya sekedar planning. Tuhan fulfill apa yang dia plan. Sebab itu dia sudah kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, memenuhi rencana untuk menebus manusia yang jatuh ke dalam dosa, supaya mereka bisa kembali kepada Bapa, kembali mempunyai fellowship dengan Bapa di surga. Dan Yesus memenuhi semua. The plan of the Father dipenuhi oleh Yesus. Nah sekarang saudara-saudara, jadi ya kita lihat di sini. Jadi satu hal lagi yang perlu kita belajar dari Bapa kita di surga, dia planning, dia fulfill the plan. Okay? Itu yang harus kita belajar. Saya percaya kalian saudara-saudara semua di sini, bapak-bapak punya kemampuan to fulfill your plan. Nah sekarang, jadi manusia itu sudah di-redeem oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan lagi. Dan kita diberi privilege untuk hidup berkemenangan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk hidup berkemenangan. Wah, banyak sekali kan? Banyak sekali. Ini tiba-tiba ya. Banyak sekali motorcycle. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan sudah fulfill rencananya terjadi, dan kita ini sudah di-provide, saudara-saudara. Di-provide segala sesuatu untuk bisa hidup berkemenangan. Nah sekarang questionnya lagi, mengapa kita masih kalah? Mengapa masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekalahan? Yang sedih, yang depres, yang takut, kenapa? Kenapa? Nah ini yang kita mesti tanyakan pada diri kita. Tuhan sudah provide loh semuanya. Untuk kita tidak takut, Tuhan sudah provide kuasa untuk melawan iblis. Tuhan sudah provide semuanya buat kita. Tetapi mengapa kita masih dikalahkan? Even dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan
stres, dengan kemarahan, dengan kepahitan, masih banyak kita ditekan oleh semuanya itu. Dengan jealousy, dengan semua. Itu adalah oppression dari iblis. Nah, kita mesti tanya, why kita masih di situ? Berarti image-nya yang Tuhan mau kita punyai itu sudah dihancurkan. Dengan iblis memberikan kepada kita image yang salah. Image yang salah, saudara. Misalnya kita sudah tahu sekarang, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan menjadikan kita a new creation. Tapi kita kan masih selalu menyangka diri kita, aduh saya orang berdosa, saya nggak bisa apa-apa, aduh saya ini susah, aduh saya ini seperti itu. Sepertinya kita susah sekali untuk mencapai kemenangan di dalam hidup ini. Saudara, kita masih berkata bahwa I'm just a sinner saved by grace. Itu istilah yang sering saya katakan. I'm just a sinner saved by grace. Saudara-saudara, apakah kita realize? Kita nggak bisa, itu ada lagunya lah, saudara. I'm just a sinner saved by grace. Tahukah kita, saudara, kalimat itu nggak bisa jadi satu. I'm just a sinner saved by grace itu nggak bisa jadi satu. Either kita a sinner, yang berarti belum di saved by grace, atau kita ini sudah di saved by grace, berarti kita bukan sinner, berarti kita righteous. Jadi kita nggak bisa kata itu dijadikan satu. We are just a sinner saved by grace. Nggak bisa. Kalau kita berkata bahwa the grace of God sudah menyelamatkan kita, tetapi kita masih sinner. Kalau kita menamakan diri kita sinner, berarti kita punya license untuk berdosa lagi. Karena saya sinner. Sama aja seperti seorang pemabuk atau seorang orang yang apa sih namanya? Ya addicted, an addiction, ya. Kita bilang, ya saya ini alkoholik. I'm alcoholic yang mengikuti rehab misalnya. Kalau dia berkata dia alkoholik, jangan kaget saudara kalau saudara satu kali ngelihat dia ngegeletak di tengah jalan itu mabok. Saudara nggak bisa bilang, loh si Anu tuh mabok loh. Dia bilang dia alkoholik loh. Karena dia alkoholik maka dia bisa mabok. Nggak heran kalau dia mabok. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita masih terus berkata bahwa kita ini sinners, maka nggak heran kalau hidup kita berdosa lagi. Setiap kali kita berdosa, kita nyesel. Aduh Tuhan ampuni. Dan kita makin merasa, saya kok nggak bisa ya match dengan kehendak Tuhan. Why? Because kita call diri kita sebagai sinners. Kalau kita call diri kita sebagai sinners, kita akan berdosa terus-terusan. Dan kita memberikan license kepada diri kita untuk berdosa. Sebab itu, kita harus belajar untuk mengetahui bahwa kita ini righteous. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Tuhan menuliskan, setelah Tuhan plan, Tuhan fulfill the plan, Bapa fulfill the plan, Bapa menuliskan di sini. Memberitahukan kepada kita siapa kita adanya. Di sini, saudara. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita hanya lihat, who am I? Lihat di sini di Bible. Inilah kita. Tuhan berkata bahwa Bible ini, firman Tuhan ini adalah mirror atau cermin di mana kita bisa mengaca. Kalau kita mau tahu siapa kita, put our face di sini di Bible untuk mengetahui siapa kita. Kita baca dalam Yakobus pasal yang pertama. Kalau saudara mau ininya, Yakobus pasal pertama ayat 23-24. Yakobus pasal pertama ayat 23-24 dikatakan begini. Dewi bilang sudah umur 60 ke atas perlu air. Saya umur 70, oke? Lebih banyak. Perlu lebih banyak air. Yakobus 1, 23-24 dikatakan begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Di depan cermin, this is the cermin. Seperti dia sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Inilah saudara, kebanyakan orang Kristen dengar firman Tuhan, siapa kamu di depan Tuhan? Siapa kamu? Tapi kemudian sudah jadi tinggal ini, kembali lagi punya image mengenai diri kita yang salah. Siapa kita menurut Tuhan, saudara? Siapa kita menurut firman ini? Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan di sini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahasa Inggrisnya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Jadi, kita sudah dengar ayat ini, pasti saudara hafal. Semua saudara hafal ayat ini. Tapi, kita masih nyanyi, I'm just an old sinner saved by grace. Saudara, kita a new creation. Kata Tuhan kita ini baru. Kalau kita bisa melihat ini sebagai cermin, kita kata firman Tuhan, saya ini anak Tuhan. Saya ini manusia baru. Saya sudah dibebaskan dari dosa. Saya bukan lagi orang yang diikat oleh dosa. Kalau kita bisa melihat diri kita di dalam firman itu dan kita hidup membawa image yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan berbeda, saudara. Kita akan berbeda. Yang Tuhan inginkan begini, saudara, pada waktu kita mengaca diri kita di dalam firman Tuhan, ini firman Tuhan, kita mengaca diri kita, ya. Terus apa kata firman? Apa kata firman? Kata firman, Christ in you, the hope of glory. Berarti firman ini berkata bahwa Kristus ada di dalam kita. Itu adalah pengharapan kemuliaan. Apapun yang kita mau capai di dalam hidup ini, untuk menang, kita bisa menang. Because of Christ in us. Kita harus mengerti itu. Tetapi kita tahu itu Christ in you, the hope of glory. Saudara tahu ayat itu, saudara hafal. Tapi saudara tidak bisa menerapkan firman itu di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita masih terus, kita takut, kita semua masih khawatir, masih ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat bahwa Christ in you, the hope of glory. Keberadaan Kristus di dalam diri kita yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Kepada kemenangan. Bersama dengan Kristus, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Siapa lawan kita? Enggak ada. Tapi buktinya pada saat kita menghadapi problem, kita aduh Tuhan, problem saya besar sekali. Aduh saya pusing. Saudara, Christ in you, the hope of glory. Kalau kita mengerti ini, renungkan firman itu di dalam diri kita, maka kita bisa jalan di dalam problem kita bisa jalan. Saya pasti menang. Bersama dengan Kristus saya pasti menang. Kita bisa berjalan dengan kemenangan. Image kita yang kalah, image kita yang ditekan oleh iblis, image kita yang ketakutan, bisa hilang semuanya. Karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Jadi bagaimana caranya yang Tuhan mau, saudara? Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 18, saudara yang ini. 2 Korintus 3 ayat 18. Di situ dikatakan, bahasa Inggrisnya. But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Caranya kita dirubahkan image kita, supaya image kita itu jangan hancur lagi, coba bangun lagi, hancur lagi, coba bangun lagi, jangan. Tapi image kita move from glory to glory. Caranya untuk kita bisa menjadi orang yang Tuhan inginkan kita menjadi, yang Tuhan sudah sediakan semuanya untuk kita bisa menjadi orang yang berkemenangan. Caranya adalah menurut firman ini begini. Kita baca firman Tuhan, ya, baca firman Tuhan, berkaca kepada firman Tuhan, dan ingat-ingat siapa kita menurut firman itu.
ingat terus firman, saya ini pemenang, saya ini pemenang. Oke, kalau saudara udah lupa, pada saat saudara ketakutan, balik lagi, lihat lagi kaca itu, lihat mirror itu, lihat itu cermin. Oh, saya pemenang kok, saya pemenang kok. Nah, kita mesti ingatkan diri kita terus menerus, supaya semakin hari image kita dirubah oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Bapa mau untuk kita diubahkan. Tahukah saudara bahwa kita ini adalah terang dunia? Tahu nggak, kita ini terang dunia? Amin. Apakah kalian shining? Pasti. Kalau kalian adalah terang dunia, apakah kalian menerangi dunia? Seringkali kita merasa Tuhan Yesus itu terang dunia. Masa kita terang dunia? Oke, are we terang dunia? Yes. Dari mana? How do you know? Show me. Cerminnya, tunjukkan pada saya cerminnya. Kalian bisa tahu kalian adalah terang dunia dari mana? Mari kita lihat Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Saudara bawa itu checking ayat-ayat supaya nggak ngantuk ya. Efesus 5 ayat 8. Dikatakan di sini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kamu gelap, ya itu emang. Sebelum kamu terima Yesus, kamu hidup dari dosa ke dosa ke dosa ke dosa. Sekarang ini, setelah kita ditebus oleh Yesus, kita ini sekarang terang. Sebab itu kata Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang itu bagaimana? Kemanapun kita pergi, shine the light of God. Amen. Tunjukkan kebaikan Tuhan, tunjukkan kasih Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Kalau kita mau tahu bahwa inilah tujuan daripada gereja kita ini. Kita ini church family rooted in Christ. Pada hari ini kita sedang belajar to be rooted in Christ. Rooted in Christ itu rooted in the word. Rooted, berakar di dalam firman Tuhan. Supaya kita bisa menjadi blessing to the nation. Terang kita menyala kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu yang kita mau. Seperti itu. Tetapi untuk kita bisa sampai hidup seperti itu, saudara, kita mesti belajar untuk melihat diri kita dari pandangan Bapa. Jangan kita terus-terusan melihat Bapa dari pandangan manusia. Saya harus ini, saya kurang belajar Alkitab, saya kurang memberi, saya kurang. Kita nggak pernah sampai-sampai kepada Bapa, karena kita kurang terus. Kalau kita ngelihat dari diri kita kepada Tuhan. Tapi sekarang saya bawa saudara mau lihat dari pandangan Tuhan kepada kita itu apa? Saudara tahukah? Dari pandangan Tuhan kepada kita, kita ini righteous. Kita anak-anak yang sudah dibenarkan. Bukan karena kita tidak berdosa, bukan karena kita tidak melakukan dosa, tetapi karena the blood of Jesus. Bapa ngelihat kita, ngelihat darah Yesus yang sudah diaplikasikan ke dalam tubuh kepada diri kita, sehingga dia nggak ngelihat dosa lagi. Jadi kita nggak usah striving untuk pleasing God dengan cara ini, dengan cara itu, bukan. Tetapi marilah kita sekarang melihat dari pandangan Bapa. Kita lagi belajar mengenai Bapa. Bapa yang plan, Bapa yang fulfill the plan, Bapa yang memenuhi plannya itu sudah dipenuhi di dalam hidup kita. Cuma kita nggak bisa lihat-lihat. Itulah sebabnya kita sekarang mau belajar untuk bisa melihat dari pandangan Bapa. Salah satu yang saudara bisa melihat pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan anak yang hilang. Saudara, pada waktu kita baca sesuatu, mari kita lihat pelajarannya banyak sekali di dalam anak yang hilang itu. Nomor satu kita harus lihat, yang membuat perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus membuat cerita itu. Nah, kalau Tuhan Yesus membuat cerita itu ada makna yang sangat dalam. Kita lihat, anak ini sudah mendapat warisannya karena dia minta, dapat setengah daripada warisan bapaknya. Bapaknya mungkin sudah kerja seumur hidupnya sampai setua itu, sekarang diminta oleh anaknya. Anak itu bawa warisan pergi, difoya-foya, dibuang-buang, sampai miskin,
Setelah dia melarat, dia baru ingat bapaknya, kan? Nah, pada waktu dia ingat bapaknya, dia bilang, saya mau pulang. Nah, sekarang kalau saudara lihat, pada waktu dia berjalan pulang, dia melihat dari pandangan dia sebagai anak kepada bapak. Oke, kita ngelihat terus, dia ngelihatnya gini, aduh, siapa saya? Saya anak yang sudah kurang ajar, saya anak yang sudah berdosa. Lihat, bapak itu baik sekali, saya ini penuh dengan dosa. Lihat, saya miskin sekali, bapak itu kaya sekali. Lihat, saya ini nggak ada artinya, saya ini kotor, bapak itu bersih sekali. Lihat, saudara, dia jalan ke rumah bapaknya itu dengan pandangan dari mata anak kepada bapak. Dan dia ngerasa bahwa dia nggak bisa match, dia nggak pernah layak, dia nggak akan bisa untuk fulfill keinginan bapaknya. Sebab itu dia bilang, kalau saya dijadikan hamba saja, itu adalah suatu fortune yang luar biasa. Asal jadi hamba saja, begitu. Nah sekarang, sedangkan kita lihat dari pandangan Bapa, saudara. Lihat dari pandangan Bapa. Bapa itu menantikan anaknya. Ya, sampai pada waktu dia lihat anaknya, walaupun anaknya pakai pakaian compang-camping, walaupun anaknya sudah kurus kering, Bapak ini bisa recognize, itu anak saya. Masih jauh, saudara. Bapak ini lari menjumpai anaknya. Dan saudara tahu, anak itu berkata, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bukan? Nah terusannya dari kata itu dia mau bilang, jadikan aku hambamu. Bapa tidak mengizinkan anaknya berbicara itu. Dia stop dan dia bilang, ambil rob yang terbagus. Ambil cincin, pakaikan kepada dia. Ambil sandal, pakaikan kepada kakinya yang telanjang. Itu Bapak. Nah mari kita lihat, dari pandangan Bapak itu apa, saudara? Dia melihat anak itu apa? Anaknya lihat, saya miskin, saya kotor, saya bau, saya nggak bisa di-compare dengan Bapak. Tetapi dari Bapaknya, dia melihat anaknya itu apa, saudara? Blood relationship. The blood relationship. It doesn't matter anak itu kotor, it doesn't matter anak itu kurang ajar, it doesn't matter. But my blood is in him. Relationship darah itu yang tidak bisa dilepaskan. Nah saudara tahu bagaimana Bapa di surga sekarang melihat kita, saudara? Yang dia lihat adalah kita sudah dilahirkan kembali by the blood of Jesus. Itulah sebabnya kita mesti tahu dari pandangan Bapa itu seperti itu. Saudara mau hidup berkemenangan, saudara mau hidup memuliakan nama Tuhan, saudara mau menerangi dunia ini, saudara harus menyadari siapa kalian semua di pandangan Bapa. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan oleh darah Yesus. Yang Bapa lihat adalah the blood, bukan lihat dosa kita, bukan lihat kesalahan kita. Saudara baca di Hebrew, Tuhan tidak lagi menghitung kesalahan kita. Tapi sebelum kita bisa melihat diri kita dari pandangan Bapa, kita akan terus jatuh bangun. Dan pada hari ini, di dalam ayat yang ketiga, Yesaya 61 itu sedang mengatakan bahwa Tuhan melihat hidup kita sudah shattered. Ya. Di situ katakan mereka yang sudah pakai abu di kepalanya. Abu di kepala itu menunjukkan kehidupan yang desperate, kehidupan bersalah, kehidupan yang memalukan. Sampai dia pakai abu di kepalanya. Tuhan bilang, Tuhan gantikan abu itu dengan perhiasan kepala. Supaya kita bisa pergi ke pesta. Tuhan ubahkan semua dari kain kabung yang menutupi kita. Tuhan gantikan dengan kepala yang berminyak. Kepala yang berminyak itu sedang menyatakan bahwa dia itu, kepala yang berminyak itu, dia menjadi segar. Orang yang pakai abu itu, pakai kain kabung itu adalah orang yang sedang dirundung oleh kesedihan, kesusahan. Tapi Tuhan ubahkan. Sebab itu kita mesti lihat bahwa yang Tuhan mau, sekarang lihat lagi dari pandangan Bapa, saudara. Dari pandangan Bapa,
kita itu Tuhan ingin agar kita hidup berkemenangan. Tuhan ingin agar kita hidup victoriously. Kita hidup tidak ada ketakutan, tidak ada depression, tidak dikuasai, tidak ditekan, tidak menjadi victim daripada iblis. Jangan menjadi victim daripada iblis. Iblis boleh menyerang dengan cara apapun juga, tetapi kita mesti bangkit dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita harus mengerti akan hal itu. Sebab itu, saudara-saudara, pada hari ini kalau kita sedang merayakan Father's Day, kalau saudara bisa belajar dari siapa Bapak kita, yang kita bisa ambil keuntungannya, kita bisa ambil pelajarannya, agar kita bisa kepada anak-anak kita, saudara. Anak kita akan berbuat salah, tetapi kita mesti encourage dia terus bahwa it's okay. Ya, kamu bisa hidup berkemenangan, kamu bisa hidup berhasil, kamu bisa hidup menjadi orang yang berguna. Dan selanjutnya, saudara-saudara, biarlah kita sekarang ini bisa melihat apakah diri kita masih menjadi orang-orang yang boleh dibilang broken di dalam arti kata kita ini penuh ketakutan, penuh dengan ancaman, kita penuh dengan kesedihan, kita tidak berani ini, tidak berani itu. Karena apa? Karena kita merasa ditekan oleh iblis. Tetapi kita mesti tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kemenangan. Dan biar image kita dari seorang yang kalah, seorang yang ditekan, sekarang mari kita bangkit. Kekuatan yang dari Tuhan sudah diberikan pada kita. Mari kita hidup victoriously. Mari kita menjadi orang-orang yang menyalakan sinar terang kita kepada mereka yang di sekeliling kita. Jangan menjadi orang yang pada waktu dengar kesusahan orang kita, aduh, iya ya kamu susah. No. Mari kita bangkitkan orang yang susah dengan pengharapan dari firman ini. Tuhan, janji Tuhan di sini ada puluhan ribu janji, saudara. Pelajari, baca, perhatikan itu terus-menerus. Jalan di dalam dunia ini dengan melihat semua janji Tuhan itu. Sampai di sini kita sudah merenungkan firman Tuhan. I hope saudara bisa menangkap 100%. Dan saya diberi tugas katanya untuk mendoakan bapak-bapak. Ya. Saya akan doa dalam bahasa Indonesia, sebab itu bapak-bapak yang bahasa Inggris bisa diterjemahkan oleh oleh Oh, Father, please stand. ini minum saya mana? Oh, Father. Christian. Father, husband. Father to be. That's what I want for Father's Day. Yes. Dengar, Sandra. Oke, mari kita berdoa. Tapi saya nggak akan berdoa sendiri. Saya mau panggil semua istri-istri. Ayo maju, istri. All the wars. Hai, jangan ngobrol istri. Bangun. Doakan suami. Ayo. Oke. Doakan suami. Oh ya. Semua istri bangun. Kita doakan. Buana, kalian. Tutu. Ini Father's Day, besok ulang tahunnya juga. Terus baru dapat promotion company jadi the head of data besok. Celebration. Wow, luar biasa. Buat suami saya. Oke, celebration. Thank you. Ayo saya tumpangi tangan kepada bapak-bapak kita semua. Doakan dengan segenap hati. Ya. Ya. Ayo mari kita berdoa ya. Semua kamu sekalian berdoa semua. Bapa yang Maha Kasih yang bertata di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Suami-suami kami mau bersyukur Tuhan, Engkau sudah jadikan mereka anak-anakmu yang penuh dengan kemenangan. Engkau sudah jadikan anak-anakmu yang Engkau prepare dengan hal-hal yang indah. Terima kasih kalau mereka adalah anak-anakmu yang menghormati Engkau, yang mengasihi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, itu adalah anugerah daripadamu.
Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini, memberkati mereka semua bapak-bapak yang ada di tempat ini. Kami mau berkati mereka Tuhan, dengan berkat hikmat dan akal budi yang daripadamu, berkat kasih-Mu yang tidak berkesudahan, berkat akan the spirit of knowledge, the spirit of understanding, the spirit of wisdom. Berikan kepada mereka Tuhan, the spirit of knowledge, dan berikan kepada mereka the spirit of the fear of the Lord, untuk memenuhi mereka semua. Sehingga Tuhan, di dalam perencanaan hidup mereka, selalu mereka acknowledge kepadamu, dan Engkau yang pegang tangan mereka Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biar mereka menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau berikan keberhasilan di dalam segala usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala yang sudah Engkau sediakan, agar mereka bisa mencapai semua yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka, dan mereka bisa menjadi blessing buat semua orang di sekeliling mereka Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memanggil mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau sudah lengkapi mereka dengan segala hikmat dan akal budi yang daripadamu, dan kami percaya penyertaan-Mu menyertai mereka senantiasa. Kami percaya Roh-Mu yang kudus tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Tuhan, Your presence ada di dalam mereka. Amen. Dan Engkau akan membawa mereka dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Amen. Engkau akan bawa mereka dari glory kepada glory. Amen. Kami percaya Engkau akan bawa mereka Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu, dan segala yang sudah Engkau sediakan bagi mereka akan mereka nikmati. Amin. Segala blessing, segala favor yang daripadamu mereka akan alami di dalam hidup ini. Amin. Sehingga mereka bisa menjadi blessing buat istri dan anak-anak mereka Tuhan. Keluarga mereka Engkau berkati, keluarga mereka Engkau berikan kesuksesan, karena blessing ini memberikan kepada mereka the ability untuk selalu hidup sukses di dalam Engkau. Amen. Thank you Lord. Terima kasih. Thank you Lord Tuhan. Jesus. Kami mau bersyukur juga untuk uang yang sudah Engkau berkati Yes. dengan promosi. Engkau juga sudah berkati dengan umur yang bertambah. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you buat kasih-Mu, dan kami menaikkan segala pujian kepadamu, dan kami percaya semua bapak-bapak di sini pun Kau berikan berkat-Mu yang berkelimpahan dan Amin. tidak akan pernah berhenti. Yes. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami taruh mereka semua di dalam Your protection. Yes. Amin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Silakan duduk. Yeah. Isi belum selesai. Ada lagi. Oke, perhatian saudara. Saya makin yakin bahwa ini gereja adalah gereja yang Tuhan bangun. ICC Michigan. Perhatian ya. ICC Michigan adalah gereja yang Tuhan bangun spesifik untuk Indonesian community, dan saya melihat kesetiaan Tuhan luar biasa. Saya tahu tahun 2009 saya pergi ke sini dapat R1 visa. Pada waktu itu Andy sama Sylvie sebagai salah satu leadernya, Andy yang berkata take care untuk R1 visa, untuk saya bisa sampai dapat visanya, kerja keras sama lawyer. Setelah itu saya dapat sini, kemudian Andy harus pergi ke Shanghai. Kemudian Tuhan kirim orang yang melanjutkannya itu Eddie sama si Tirsa. Tuhan tahu, coba bagi Andy very strong di dalam administrasi ya. Dan kita perlu sekali kalau incorporation non-profit organization tuh banyak hubungan dengan government, dengan tax, dengan semuanya. Andy waktu dia lakukan dengan baik sekali. Kemudian waktu saya kembali lagi ke sini dapat R1 visa, nggak tahu tahun 2000 apa ya, 2013, 15, somewhere around that time. Eddie, karena Andy sedang ada, Eddie yang kerja keras dengan lawyer atur sampai akhirnya saya dapat R1 visa lagi. Dan saya lakukan semua itu. Kemudian saya dapat R1 visa, saya tinggal di sini. Nah sekarang Eddie akan pergi ke Texas. Dan Tuhan ngomong, ini sekarang yang dia akan ke Texas, tapi saya lihat kesetiaan Tuhan. Tuhan kasih orang lagi yang lanjutkan, Maureen, yang punya karunia yang sama lagi. Jadi saya ngomong, amazing kalau Tuhan bekerja itu nggak pernah berhenti. Barusan ada yang sudah
pergi, kemudian Tuhan kasih penggantinya. Dan saya appreciate sekali Eddie kerja keras sekali, dia bagus sekali di dalam planning, dalam administrasi, dalam semuanya. Ya, kita terus terang salah satu dia yang bagian jago urusan mengenai internet, bagaimana untuk sound, untuk kira host melalui video semua. Dia memang di Cisco, dia memang expertnya di situ. Jadi kita diberkati sejak gara-gara COVID-19, sudah kita aktifnya bukan main. Program kita dengan komite core team itu kita bikin acara macam-macam begitu banyak di dalam core team ini. Salah satu yang Eddie menolong di dalam soal teknikalnya itu. Dan dia punya kepintaran disalurkan ke Maureen. Sekarang Maureen yang lanjutin semua. Jadi kita sebelumnya kita mau blast Eddie sama Tirsa akan pergi ke Texas. Saya mau minta Eddie untuk khotbah. Untuk sharing. Oke. Sorry. Bagus sayang ya. Oh ya. Thank you juga untuk Wid sama Suandi yang udah di ICC lama. Ini kita trio di ICC ya. Oh. Everybody has their own needs specialty. So just put it that way. So aku cuma mau share doang. Kita rencana mau kepikiran mau pindah itu sekitar Desember. It's just a short story. Nah kita ke Florida, lihat-lihat, kita mau pindah ke daerah South. Tapi Florida kita nggak suka ternyata. Terus kita Easter ini yang baru lewat kita ke Dallas. Looks like kita cocok di Dallas gitu loh. Saya udah pernah ke Dallas, tapi kita nggak pernah, anak-anak nggak pernah. Dan pas kita bawa ke sana, mereka so far interested gitu, karena tempatnya nice, a lot of Asian food and stuff like that. Aku juga rada bingung sih, kita mau pindah atau enggak. Si Trisa bilang, ayo kita pindah aja. So aku pikir, ya kalau kita mau pindah, kita pindah this year, or we wait for another 2 years. Karena si Timothy is still in between, sekarang kelas 10, jadi kalau kita nggak pindah tahun ini, kita mesti tunggu dia sampai selesai. So it's a little bit very short time. Terus kita mulai cari-cari, lihat-lihat, terus akhirnya kita ke Dallas. Terus kemudian kita jual rumah. We'll jual rumah dulu biar dapat money-nya. After that, we'll go look for a house. So waktu kita ke Dallas 3 minggu yang lalu, stay for about 13 days. So we either get it or not. So if we don't get it, then we go for apartment. So it's been pretty interesting. When we get there, the first weekend we look for houses. There's a house that I really like, and I think the kids also like it. Has 5 bedrooms, has a pool, has everything. But Teresa doesn't like it at all. So, and we find another house. Has a pool too, but I don't really like it. It's kind of look older. So it's so we missed the first weekend. If you don't find the weekend, we have another weekend to fall back. But after that, so we kind of like looking around for a weekend. It's really very stressful time. I still work during the day, and then we look around at the realtor website, and then drive around during the night. So that week, I was kind of like disappointed why we don't get that one, because that one is really nice house. And it's ready to move in. The decor is a little bit dark, but it's nice. Yeah. So we actually move on, look around, and we put an offer for a house. And the house there is actually, the housing market is really hot, right? So we put a little bit higher. We don't get that one. They say your offer is too low. So we look around again. So we finally, during the second weekend, we put an offer. We put a little more higher than the last time we put in. And we were hoping that we will get it. Because this is in a place in Plano, which is very popular. Asian actually go there. We're not sure during that time. We misheard what God said to us, that we can move to Dallas.
because it is really it's a very different market than here, and we just worry whether we can get a house because we already sold the house here. We just closed this on Thursday, this past Thursday. So we cannot go back. We were thinking, should we go back on our house? Should we just keep the house here? Because we kind of worried now we don't have a house until the last day. So anyway, we put an offer. We don't know about our situation until 23 hours before we have to fly back. Okay. So we have to fly back on Tuesday. We know that finally our offer has been accepted on Monday night. And we're not the best. Well, we have to put an offer twice on that house. The first offer is a little bit lower than the best offer at the time, but then we counter offer higher. And I think this is God's plan for us in a way. I think this kind of shows to us. The owner was nice. He said, "We'll cut your first offer. They won't take the second offer because they say it's a highway robbery." I was like, "Wow, that's interesting." Our agent said, "Yeah, this has never happened before too," and we were lucky that we also got introduced to some friend that actually already moved to Texas a few years back. So we have friends from Chicago that actually moved there. We have friends from Michigan, Josar and Lena is actually moved there. So through them we found out local lender, local agent that really worked well to get this done. They like to do everything there locally, so you do have to find a local lender. They will not work with lender that outside from the state. So that's another thing that we got solved because the seller said, you get a local lender, everything will work out well. So, and we're gonna be neighbor with Josar. Very close, just like one block away. I don't know how many know Josar here, but so we're gonna be very close to him. And that's one miracle. We get the house in just less than 24 hours. And I'm really happy they don't take the higher offer. So the next miracle is we want to close before July 4th. So that will be only like less than 3 weeks from start to end. And I think we will be able to do it. So we're hoping for that. So be close before July 4th, then we can move earlier, quicker. And the buyer of the house now give us free renting until the end of the month. So we want to move out quicker too, so they can move in also. So that's the second miracle that we're looking for. So it's kind of interesting time. I at that time almost doubt what we heard, whether right or wrong. And I like to plan everything. So this is kind of like last minute. I don't like things to go last minute. But I think it's good. We were blessed that we planned it. So based on that planning too, we get all the hotel lineup, everything, because we have to stay for like 13 nights there. It's kind of a long time. The kids were, the kids like it. And I'm really thankful that they can endure during that 13 days there. So we are looking forward to move and being a blessing with you guys. And I thank you for Maureen. I believe I see what you grow. Thank you, Maureen. Keep it. So we went to a church over there, Indonesian church. They have two services, English and Indonesian. So that will be efficient for you guys. You're gonna have two services, but keep the Indonesian because I think the Indonesian in a way kind of define you as an Indonesian church, right? So that's keep it the church, and I believe it will grow. And that you are the only church in the area. In Dallas, there's like 5 Indonesian churches. It's kind of hard competition, right? So here you have the monopoly. So God bless you all. Thank you. Amen. Thank you Ed, sudah untuk pelayanan. Kita lihat miracle. Kalau melihat, bisa bayangin
dia offer kepada ownernya, gara-gara itu ditambahin lagi, ownernya nggak greedy, dia terima harga yang lama. Kayak imagine that. Yes. Dan itu satu miracle. Nggak pernah saya di real estate Amen. 14 years, never hear that. Orang kan kalau dapat makin tinggi makin seneng kan, tapi dia ngomong enggak. That is amazing saya lihat. Dan it's good. Just thank you so much. Work together semuanya. Why don't you? We want to pray for Eddie family. Mana anak-anaknya sekalian? Danny, Tim, Sophie. Let's pray. Okay. Jadi Eddie ke Texas tuh gara-gara nggak seneng winter. Iya. Tapi you know, winter tuh bikin kita awet. Saya jadi awet muda tuh gara-gara winter ini. Jadi kamu kepanasan loh, hati-hati. Oke, let's pray right now ya. Tim. Eddie juga pinter ambil di sana, di daerah Prosper di Texas itu karena Plano. Itu karena makanannya enak-enak di sana. Tapi Toronto is better. Oke, let's pray right now ya. Bapak kami itu semua bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami as a family, we want to release Eddie, Tirsa, Tim, Sophie, and Danny. As we go to Texas, Father, we pray for blessing for their new place. Give them a favor, Lord, to meet people and the area there. You become a light, become blessing to all the neighborhood, even the church that we're going to worship the Father. We thank you, Father, for their faithfulness in the ministry. And thank you, Father, for your blessing, for the unity. And we pray, Father, that you have a plan, that your will will be done on their plan, for Eddie and Tirsa and Tim and Danny and Sophie, and as they follow you, Lord, lead them, Father, hold their hand to bring to the destiny that you already planned for them, Father. Thank you, Lord. We release them in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you. All right, now we're going to pray for benediction, and then are you ready to eat? Yes. Or are you still on fasting? All right. Yeah, all right. Let's receive God's blessing right now. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Amen. The Lord turn his face toward you and give you peace. And Father, we thank you again for this fellowship. Father, we ask that you bless this food. It's been prepared. Bless everyone who prepared for the food, Father. Thank you for this fellowship together. And we pray that, Father, that this food can nourish our body. And Father, we also pray for those people in need right now. Bless them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, God bless you. Let's celebrate. Oh, that's a great story. So you'll have now. Es krimnya masih di dalam.